Baiklah, kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi kita hari ini yaitu tentang seni tari. Jadi yang akan kita bahas hari ini tentang teknik, bentuk, jenis, dan nilai estetis pada tari kreasi. Oke, yang pertama itu ada fungsi tari. Ada beberapa cara untuk mengamati tari-tarian di Indonesia. Salah satunya dipandang dari fungsinya. Sudarsono 1998 membagi fungsi tari atas dasar. Yang pertama, pengamatan terhadap tari yang berfungsi sebagai upacara. Oke, tari yang berfungsi sebagai upacara apabila tari tersebut memiliki ciri, dipertunjukkan pada waktu terpilih, tempat terpilih, penari terpilih, dan disertai sesajian. Dalam hal ini, kamu bisa mengamati tari-tarian yang ada di daerah sekitarmu atau daerah lainnya. Oke, jadi kalau bagi kita itu, kalau yang berada di Bali itu tentunya tidak akan sulit menemukan tarian-tarian tersebut sebagai upacara, karena hampir semua tarian yang digunakan untuk acara keagamaan memiliki fungsi upacara. Jadi bagi kita yang berada apalagi di Jawa tentu mengenal tari bedaya dan tari serimping yang digelar di keraton saat upacara. Kalau kita biasanya di Sumatera itu tari tortor kan? Ya, karena tari tersebut digelar pada waktu, tempat, dan penarinya juga terpilih. Apalagi kalau tortor biasa di upacara perkawinan. Oke, selanjutnya pengamatan terhadap tari yang berfungsi sebagai hiburan hasil dari ekspresi diri. Tari yang berfungsi sebagai hiburan pribadi memiliki ciri gerak yang spontan. Pada intinya, tari yang berfungsi sebagai hiburan pribadi ini dilakukan untuk kesenangan sendiri atau kegembiraan yang sesaat. Oke, jadi pernah kan kamu menyaksikan orang menari dengan gerakan spontan? Ya, betul sekali. Jadi jika kamu menyatakan orang yang sedang rame-rame menari diiringi musik dangdut misalnya sebagai tari untuk hiburan pribadi, jadi dari pengamatan kamu, dari pengamatan abang dan kakak sekalian, mengapa sih mereka menari secara spontan? Iya, benar sekali, karena bahwa pada intinya tari yang berfungsi sebagai hiburan pribadi ini dilakukan untuk kesenangan sendiri atau kegembiraan yang sesaat gitu. Itu dia pengamatan, itu dia fungsi tari sebagai hiburan. Selanjutnya, pengamatan terhadap tari yang berfungsi sebagai penyajian estetis. Tari yang berfungsi sebagai penyajian estetis adalah tari yang disiapkan untuk dipertunjukkan. Apakah kamu pernah menonton pertunjukan tari di gedung pertunjukan atau televisi? Oke, saya tentu sering sekali bukan menonton pertunjukan seperti itu. Ya, banyak sekali contoh pementasan tarian sebagai penyajian estetis itu. Jadi menurut kamu bagaimana cara penari agar terlihat kompak, serempak, hafal gerakan, dan sesuai dengan iringan? Iya, latihan. Tentu saja latihan yang intens dengan sesama penari dan juga menyesuaikannya dengan musik pengiringnya. Oke. Selanjutnya masuk di bentuk dan jenis tari menurut jenisnya. Oke, bentuk dan jenis tari itu ada 3, yaitu tari rakyat, tari klasik, dan tari kreasi baru. Oke, yang pertama ada tari rakyat. Tari rakyat, tari yang berkembang di lingkungan masyarakat lokal, hidup dan berkembang secara turun-temurun. Yang kedua, tari klasik.
Tari yang berkembang di keraton. Tari ini memiliki pakem-pakem tertentu dan nilai-nilai estetis yang tinggi. Kemudian tari kreasi baru. Tari yang dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, namun pada dasarnya tidak menghilangkan nilai-nilai tradisi itu sendiri. Oke, itu dia. Selanjutnya, kita masuk ke golongan tari kreasi. Oke, golongan tari kreasi terbagi dua, yaitu tari kreasi berpolakan tradisi dan tari kreasi non-tradisi. Tari kreasi berpolakan tradisi merupakan tari kreasi yang garapannya dilandasi oleh kaidah-kaidah tari tradisi, baik dalam koreografi, musik, tata busana, dan rias, maupun tata teknik pentasnya. Ada sebagian pengembangan yang dilakukan, namun tidak menghilangkan unsur utama dari tradisi. Oke, yang kedua, tari kreasi non-tradisi merupakan tari yang garapannya melepaskan diri dari pola-pola tradisi, baik dalam hal koreografi, musik, rias, dan busana, maupun tata teknik pentasnya. Oke, selanjutnya nilai estetis tari. Estetis atau estetika adalah nilai keindahan yang terdapat dalam karya seni. Seni tari sebagai bagian dari seni umumnya sudah tentu memiliki nilai estetis sebagai kriteria untuk menilai keindahan gerak. Seperti bagian di samping ini. Oke, jadi nilai estetis tari itu terbagi 3, yaitu ada wiraga, wirama, dan wirasa. Oke. Pertama ada wiraga. Wiraga merupakan kompetensi menari, meliputi keterampilan menari, hafal terhadap gerakan, ketuntasan gerak, dan keindahan gerak. Kemudian wirama. Wirama adalah kesesuaian dan keserasian gerak dengan irama atau iringan kesesuaian dan keserasian gerak dengan tempo. Kemudian ada wirasa. Wirasa adalah kesesuaian gerak dengan tema tari yang terlihat dalam cara kamu memberikan penjiwaan terhadap tari. Oke, itu saja pembahasan kita pada hari ini. Baiklah, kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Tetap semangat belajar darinya ya. Oke, baiklah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.